Ya, jumpa lagi dengan Mr. Brutu Channel. Saya hari ini kedatangan tamu, ya, teman adik saya juga, ya. Untuk lebih jelasnya, biarlah beliau mengenalkan dirinya. Silakan, Bos, dikenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya memanggilnya Abang nih. Ya, nggak apa-apa. Ya, Abang Da, Abang Mr. Brutu. Beliau ini dulu adalah dosen saya semenjak waktu saya masih kuliah di jurusan antropologi FISIPSU. Terima kasih Abang Da yang sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang di sore hari ini. Mungkin ada baiknya saya perkenalan dulu ya, Bang. Oke, nama saya adalah Farid Aulia. Sehari-hari saya bekerja menjadi staf pengajar atau menjadi dosen di program studi antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Antropologi visi korps ini dengan Pak atau dengan Abang Lister ya, sama-sama ngajar di USU. Terus yang kedua juga sama juga dengan Bang Lister, bahwasanya selain dosen kita kan juga melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita melakukan kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, dan juga kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Misalnya sebagai narasumber di pelatihan atau di seminar, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya punya kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu, Bang Mister. Ya? Iya, jadi benar. Jadi Farid Aulia ini memang mantan mahasiswa saya, tapi sekarang sudah termasuk atasan saya. Karena kalau saya hanya S2, beliau ini sudah mencapai gelar doktor ya. Ya, jadi udah hebat, lebih hebat dia. Mudah-mudahan sebentar lagi jadi profesor. Amin. Ya, amin. Jadi nggak apa-apa, muridnya lebih hebat dari gurunya. Ya, itu merupakan cita-cita seorang guru atau seorang dosen. Kita bangga dengan itu ya. Mungkin kita sedikit bicara tentang mata kuliah lah, ya. Mungkin nanti dikaitkan apa yang bisa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat umum, atau karena channel saya ini tentang pak-pak, mungkin nanti bisa diimplementasikan. Kalau tidak salah, Bang Farid ini kan mengasuh salah satu mata kuliah yang namanya pengembangan masyarakat, ya. Betul ya? Ya. Iya, jadi mungkin itu dijelaskan dulu. Apa itu pengembangan masyarakat, kemudian bagaimana itu bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Memang kalau kita berbicara tentang pengembangan masyarakat, sebenarnya pengembangan masyarakat ini kan konsep ini muncul pada saat munculnya kekhawatiran ya dari para pemerhati sosial, pemerhati pembangunan terhadap kegagalan yang dihasilkan dari kebijakan pembangunan yang pada saat itu hanya bertumpu pada pertumbuhan ya, atau lazim disebut dengan economic growth gitu. Jadi pada saat itu hampir semua negara-negara maju melakukan atau men-share ya, mendiseminasikan seluruh kebijakan, model-model kebijakannya kepada negara-negara yang ada di dunia ketiga, kategori dunia ketiga, bahwasanya inilah model pembangunan yang lebih cocok gitu ya. Namun ketika itu diimplementasikan, diterapkan di negara-negara yang termasuk ke dalam kategori dunia ketiga atau sedang berkembang, ternyata banyak tidak pas, tidak cocok, banyak mengalami atau menuai kegagalan ya. Nah, sehingga pada akhirnya dirubahlah arah kebijakannya. Jadi pada saat itu mulai berpikir nih para pemerhati sosial, pemerhati pembangunan, pakar-pakar sosial ya, sudah saatnya harus merubah apa yang ada di dalam
pemikiran kita yang dulunya hanya bicara pertumbuhan ekonomi, sudah saatnya kita akan melihat masyarakat atau komunitas yang kita jadikan sebagai sasaran di dalam pembangunan ini tidak lagi dia hanya berfungsi sebagai penerima Objek gitu ya. atau sebagai objek, tetapi dia harus benar-benar iya bang. Jadi kita benar-benar harus memang dia menjadi pelaku di dalam pembangunan itu, atau kalau dalam bahasanya disebut dengan subjeknya. Jadi itu sebenarnya dasarnya. Nah, sehingga ide-ide tentang pemberdayaan itu memang harus selaras dengan bagaimana masyarakat itu harus menjadi pelaku di dalam pembangunan. Maka erat kaitannya nanti pengembangan itu dengan partisipasi dari masyarakat. Nah, mungkin itu Bang apa? Itu secara umum ya. Iya. Iya. Mungkin secara lebih spesifik. Tadi kan ada pernyataan bahwa pengembangan masyarakat model lama masyarakat dijadikan objek, sekarang dijadikan subjek. Itu kira-kira berarti masyarakat itu sebagai apa? Atau mungkin itu bedanya nanti dengan bidang-bidang ilmu lain dibanding dengan ilmu antropologi. Iya. Jadi posisi masyarakat itu kan Bang, itu memang dia menjadi subjeknya, dialah aktor utama atau pelaku utama di dalam pembangunan itu. Nah, oleh sebab itu, karena dia menjadi aktor utama, maka diperlukan adanya penguatan. Ya, diperlukan adanya penguatan atau peningkatan kapasitas. Karena selama ini dengan model pembangunan yang menjadikan masyarakat itu sebagai objek, kan masyarakat itu kan hanya diposisikan sebagai pihak yang pasif, yang menerima, yang hanya menjalankan. Sementara ketika dia sudah menjadi subjek sebagai pelaku, dia kan harus aktif. Tapi aktifnya yang seperti apa yang harusnya dilakukan? Kalau memang selama ini dia tidak punya kemampuan atau belum mempunyai kemampuan atau belum mempunyai kapasitas, maka dia harus ditingkatkan kapasitasnya. Nah, disitulah sebenarnya pemberdayaan itu merupakan bagian penting di dalam pembangunan yang berorientasi pada masyarakat atau lazim disebut dengan istilah People Centered Development atau PCD. People Center of Development ya. Development, iya. Jadi paradigma baru dari pengembangan masyarakat. Karena kan istilah pengembangan masyarakat ini kan sebenarnya umum. Iya kan? Semua orang selalu bicara tentang pengembangan masyarakat. Padahal outputnya atau hasilnya kadang-kadang bukan masyarakat yang berkembang, tapi yang mengembangkan itu yang makin berkembang dan maju, kan begitu. Ya. Betul. Iya. Contoh-contohnya bisa nggak dijelaskan di tengah masyarakat, atau pengalaman Pak Doktor lah dalam implementasi mata kuliah ini di lapangan, apa kira-kira? Iya. Jadi memang itu menjadi salah satu kendala ya Bang. Jadi gini, artinya kalau saya sih menilai ini adalah salah satu PR terbesar ya dari para aktivis pemberdayaan atau fasilitator pemberdayaan atau mungkin tenaga ahli pemberdayaan, di mana kadangkala kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan itu justru yang menghasilkan pada suatu kondisi yang menyebabkan masyarakatnya bukan makin berdaya, tapi justru makin tergantung gitu. Karena selama ini mungkin persepsi masyarakat atau pengetahuan masyarakat, kalau ada orang luar yang datang, tujuannya adalah ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, maka pada akhirnya yang dipersepsikan adalah ini adalah bantuan, kan gitu. Nah, kalau dipersepsikan bantuan berarti ini harus kita terima dan pokoknya kita menikmati apa yang mereka bantu. Nah, di situ sebenarnya poin pentingnya, sehingga pemberdayaan itu jangan pada akhirnya berujung pada tindakan-tindakan yang melakukan pendekatan yang sifatnya karitas atau charity. Jadi karitas itu berdasarkan atas belas kasihan Bang. Jadi contohnya gini, kalau memang misalnya kita melihat nih, kita pergi ke suatu daerah, kita melihat ada komunitasnya yang kita tanya-tanya, kita wawancarai, oh ternyata dia hanya makan
yang orang normalnya 3 kali satu hari, dia hanya makan cuma 1 kali satu hari. Berarti kan ini kasihan kita melihat. Iya, pergi kita ke daerah bencana, pasca bencana alam, kita lihat dia kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, kehilangan keluarga. Terus muncul rasa kasihan kita. Karena pendekatan charity ini yang berdasarkan atas belas kasihan. Kan gitu. Dan itu nggak membangun mereka ya. Iya, tapi memang kita perlu garis bawahi nih Bang, kalau kita bicara pemberdayaan, memang kita harus bicara di tahapan proses, karena ketika kita di awal, kita nggak bisa bicara pemberdayaan. Misalnya kita pergi ke suatu daerah yang pasca bencana alam ya, gempa atau tsunami. Jadi pada saat kita datang, baru 2 hari mereka terkena dampak dari gempa bumi misalnya. Rumah banyak hancur ya, keluarganya banyak kehilangan dan sebagainya. Tiba-tiba kita bicara pemberdayaan, nggak bisa. Kenapa? Karena yang dibutuhkan pada saat itu adalah mereka butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Inilah yang disebut dengan kondisi tanggap darurat atau emergency. Ya? Itu mesti charity dia sifatnya. Misalnya bantuan-bantuan charity, bantuan pangan, bantuan obat-obatan dan sebagainya. Berarti kalau mau bikin pemberdayaan itu berarti harus ada studi awalnya. Ya, studi awal. Kemudian pendampingan perlu nggak? Kalau kita bicara tahapan, iya. Kalau kita bicara tahapan berikutnya, ada namanya tahapan implementasi, ya perlu adanya pendampingan, gitu. Karena dengan adanya pendampingan, tentu saja fasilitator itu bisa melakukan suatu kegiatan yang mana kegiatan pendampingan ini pada akhirnya nanti bisa bersama-sama dengan komunitas itu dalam menyelesaikan problem apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana ke depannya. Gitu. Jadi istilahnya sekarang ini kan sering sekali katanya pemberdayaan, tapi begitu dikenalkan tidak didampingi sampai akhir kan gitu kan. Ya. Sehingga sebenarnya ada sesuatu misalnya inovasi baru yang dikenalkan, ya akhirnya mereka tidak bisa mengelolanya karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya, mungkin contoh-contoh lain yang berhasil lah dalam pemberdayaan apa kira-kira di Sumatera Utara. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita merujuk dari apa yang terjadi dan kita kaitkan dengan tatanan konseptualnya, karena pemberdayaan ini kan masih sangat tergantung pada paradigma yang digunakan dalam pemberdayaan. Jadi teman-teman di NGO, teman-teman di organisasi non pemerintah lainnya ya, di ormas atau di kalangan perguruan tinggi atau mungkin di private sector, masih sebagian besar memandang pemberdayaan itu adalah sesuatu yang diinjeksi atau yang diberikan kepada masyarakat, dan itu memang yang diberikan itu sesuai dengan apa yang terbaik atau apa yang paling baik menurut versinya orang yang melakukan pemberdayaan. Jadi kalau kawan-kawan NGO mengatakan kulitnya saja atau kemasannya saja katanya pemberdayaan, tapi isinya adalah developmentalism katanya atau pembangunanisme. Jadi developmentalism itu kan pendekatannya top down ya, paradigmanya positivistik. Jadi masih melihat komunitas itu sebagai sekelompok orang yang harus mengikuti apa yang direkayasa ya oleh mereka dari luar gitu. Tapi mereka mengatakan itu pemberdayaan gitu. Ya. Berarti sebaiknya pemberdayaan itu bukan bottom up lah berarti ya. Iya. Bottom up. Gitu, kalau dalam antropologi kan ada istilah cara pandang emik dan etik. Etik, benar. Ya kan. Berarti yang ideal itu emik. Ya. Emik, benar. Emik ya. Emik view berarti kita memberdayakan orang berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan apa yang dimaui mereka gitu ya. Benar Bang. Itu kira-kira ya. Iya, makanya saya sering mengatakan kepada mahasiswa, sebenarnya untuk menjadi seorang fasilitator pemberdayaan,
itu yang paling ideal adalah mahasiswa antropologi. Kenapa? Karena semenjak dia mahasiswa, dia sudah digodok untuk memahami tentang etik, emik, memahami tentang fenomenologi secara paradigmatik. Ya. Itu, jadi mindsetnya itu tentang masyarakat kan dia memang sudah tertempa gitu. Dibanding dengan fasilitator yang dilatih ketika dia menjadi seorang fasilitator. Dengan background misalnya dia dari sarjana pertanian atau sarjana bahkan ada teknik industri gitu atau mungkin dari sarjana sosial yang lain tak ekonomi yang memang masih mempelajari dan teori ya teori gitu Bang. Mungkin Pak Aris tahu tentang Pak. Tahu Bang, sedikit banyaknya mengikuti. Kalau saran Pak Aris, model-model pemberdayaan kepada masyarakat Pak di pedesaan atau di perkotaan apa kira-kira? Etnik Pak ini kan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kumpulan etnis yang ada di Sumatera Utara dan kalau kita melihat sekarang justru etnik Pak ini sudah memiliki progresivitas yang lebih besar ya Bang. Yeah. Dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan ini sudah banyak ya. Kalau dulu orang bicara Sumatera Utara yang menjadi ikonnya adalah Toba, ikon etnik Batak Toba ya. Ikonnya mungkin Mandailing atau mungkin etnis lain. Tapi sekarang sudah mulai muncul banyak tokoh-tokoh ya yang muncul dari kalangan etnik Papak. Tapi memang harus kita lihat juga bahwasanya sebagian lagi di etnik Papak itu sendiri memang masih mengalami proses ketidakberdayaan karena memang jujur kita katakan pemberdayaan ini kan berangkat dari kondisi yang marginal, yang terpinggirkan, kondisi yang tersubordinat, kondisi yang rentan, bahkan kondisi kemiskinan dan sebagainya, ketidakberdayaan. Nah, sehingga sebenarnya pemberdayaan ini memang sangat ideal Bang kalau seandainya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten khususnya Pak Barat memang menjadikan pemberdayaan ini menjadi mainstreamnya atau arus utama dalam kebijakan pembangunan. Baik pembangunan itu di bidang ekonomi maupun di bidang yang lainnya ya seperti sosial, budaya dan sebagainya. Tapi saya harus mengatakan secara jujur bahwasanya faktor ekonomi itu memang sangat menentukan dalam pemberdayaan. Karena tolok ukur yang paling utama atau indikator paling utama keberdayaan suatu masyarakat itu bisa tercapai kalau ekonominya membaik, kan gitu. Jadi tidak ada misalnya komunitas yang berdaya terus dia mengalami ekonomi yang murat-marit nggak ada atau ekonomi yang lemah nggak ada. Nah, oleh sebab itu sebenarnya memang pemberdayaan itu harus memang diikuti ataupun disertai dengan penguatan secara ekonomi. Namun ekonomi saja, apalagi kalau kita bicara ekonomi di skala makro, di skala luas, tanpa ada diikuti dengan kebijakan yang lebih intensif ya, untuk penguatan ekonomi kerakyatan, ini tentu saja juga hal yang sangat naif ya, karena itu tidak memiliki dampak yang signifikan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Abang tadi, untuk masyarakat Papak sebenarnya pemerintah daerah ini pada khususnya dia harus bisa mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang basisnya pada pemberdayaan, tapi memang harus melihat ya kasanah dari nilai-nilai budaya lokal itu menjadi suatu kekuatan atau suatu potensi yang harus dikembangkan. Karena itu merupakan faktor yang sangat penting. Ya, karena tolak ukur utamanya keberdayaan itu harus dilihat dari tingginya tingkat partisipasi. Dan mungkin cara pandang tadi ya. Iya, betul Bang. Dengan kata lain berarti Farid menyatakan pemberdayaan itu masih penting sekali pada masyarakat Papak ya. Masih sangat penting, cuman cara pandangnya tadi yang harus dirubah. Kalau sebelumnya baik pemerintah, LSM melihat bahwa masyarakat itu sebagai objek, sekarang harus diputar balik. Masyarakat itu sebagai subjek ya. Atau tadi yang saya ambil adalah harus dilihat dari cara pandang Emi. Itu kira-kira ya.
intinya ya. Iya, benar Bang. Mungkin disimpulkan aja, Rich, apa kira-kira? Atau close statement aja? Oke, terima kasih Bang. Ya, ini sebagai closing statement ya Bang. Jadi artinya memang pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya harus bisa menjadi menjadi salah satu ruh atau mainstreaming atau arus utama dalam setiap pembangunan yang mau dilaksanakan. Apakah itu pembangunan yang menyentuh pada basic need atau kebutuhan dasar, atau pembangunan yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi selama ini memang pemerintah sering sekali mengeluarkan kebijakan pembangunan itu selalu orientasinya adalah pada pertumbuhan. Jadi tolak ukurnya adalah kuantitas, bukan kualitas. Tolak ukurnya adalah misalnya menjadikan masyarakat itu harus bisa mencapai angka sekian gitu ya. Padahal sebenarnya capaian angka itu tidak disertai dengan peningkatan kualitas dari masyarakat itu. Nah, kalau kita memang sih sebenarnya peningkatan kualitas itu salah satu impact-nya adalah prosesnya harus memakan waktu yang cukup lama. Itu tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang disitulah benturan antara kebijakan pemerintah dengan apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Karena pemerintah kan sering sekali dihadapkan pada misalnya bagaimana pencairan anggarannya, kapan dicairkan. Kadang-kadang pemberdayaan itu sudah disetting 2 tahun atau 1 tahun, tapi realisasinya hanya 6 bulan. Kenapa? Anggarannya belum turun. Tapi 6 bulan itu bisa digeser, dia harus selesai di akhir tahun. Padahal tidak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya ini perlu ada banyak juga pemerintah juga menurut saya ya, baik itu daerah maupun pusat, banyak berkolaborasi juga ini dengan multi stakeholder, baik itu dari pihak perguruan tinggi maupun dari pihak organisasi non pemerintah atau dari private sector untuk bersama-sama katakanlah untuk bagaimana sebenarnya menciptakan formulasi yang cocok lah yang nanti bisa diterapkan langsung di masyarakat, khususnya kalau kita bicara tentang pemberdayaan. Mungkin itu Abang dah dari ya, saya pikir udah cukup banyak ya penjelasan-penjelasan dari Dr. Farid Aulia, dosen Departemen Antropologi, FISIP USU. Ya, jadi tadi juga disinggungnya sedikit tentang bagaimana pemberdayaan itu bisa dilakukan di masyarakat Pak. Terima kasih, Rich, telah menjadi tamu saya hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, walaupun kita Amin, Abang juga sehat selalu, Bang. Sekalian ini rindu karena kita ketemunya selalu di online ya. Iya, betul. Jadi begitu saja percakapan singkat kami. Topik kita kali ini tentang pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi penonton setia saya dimanapun berada. Juang-juang. Bilang juang-juang. Oang. Iya, terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sama-sama, ya. Bang. Iya, Bang. Terima kasih, Bang.